Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmayanti, NIM 1925022 dari Prodi Manajemen Universitas Pasca-Pengarayan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian proposal saya yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Kerajinan Batu Bata berdasarkan analisis SWOT di Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, pertumbuhan ekonomi memerlukan periode jangka panjang. Negara akan mengalami perubahan yang sangat esensial, terutama dalam struktur ekonomi negara tersebut. Perubahan itu dari ekonomi tradisional yang menitik beratkan pada sektor pertanian ke sektor ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri sebagai mesin utama pembangunan. Perubahan struktur ekonomi mencakup pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri atau yang disebut dengan industrialisasi. Proses perubahan tersebut melingkup struktur industri dari waktu ke waktu atau dalam jangka panjang. Salah satu pemegang peran penting dalam perekonomian Indonesia adalah usaha kecil dan menengah atau UKM. Biasanya diikuti maupun ditinjau dari segi penciptaan lapangan kerja. Pentingnya UKM lebih dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi maupun sosial, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, memberantas kemiskinan, pemerataan pendapatan. UKM di Indonesia digambarkan sebagai kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Bermunculan material saingan tersebut menyebabkan banyaknya konsumen memilih material substitusi batu bata merah tanah liat dalam pembuatan pembangunan. Dibutuhkan kebijakan mengenai strategi pengembangan oleh pengrajin UMK batu bata dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha batu bata. Fokus dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mengamati bagaimana strategi pengembangan UMK yang harus dilakukan, khususnya bagi pengrajin UMK batu bata di Desa Ngaso. Kemudian ada rumusan masalah, teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa pahami dan baca rumusan masalah yang sudah saya buat, yang sudah saya perlihatkan. Kemudian ada tujuan penelitian, teman-teman juga bisa lihat, pahami dari tujuan penelitian yang saya buat. Kemudian ada manfaat penelitian, teman juga bisa lihat dan pahami, teman-teman bisa baca dari manfaat penelitian yang sudah saya buat. Kemudian tinjauan pustaka, pengertian dari strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos, yaitu militer, dan age yang merupakan pemimpin, yang berarti generalship ataupun sesuatu yang dilakukan oleh jenderal perang dalam merencanakan meraih kemenangan dalam perang. Istilah strategi umum sekali digunakan dalam bidang kemiliteran, khususnya pada saat perang untuk mengatur siasat agar meraih kemenangan dalam perangan. Kemudian ada pengembangan usaha. Pengertian dari pengembangan usaha, yaitu pengembangan usaha suatu perubahan tanggung jawab bagi setiap wirausaha maupun pengusaha yang memiliki kreativitas, motivasi serta pandangan maju ke depan. Jika ini dapat pengusaha dalam usahanya, maka keinginan mengembangkan usaha yang mulanya skala kecil menjadi usaha yang lebih berskala besar dapat terwujudkan. Kemudian pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat bagi perusahaan dalam mengidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi alternatif yang dibutuhkan perusahaan, memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman merupakan tujuan utama dalam analisis ini. SWOT merupakan singkatan strength dan weakness yang terdapat dalam lingkungan internal, serta opportunities dan strength yang terdapat dalam lingkungan eksternal perusahaan.
Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian yang saya teliti. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu daerah penghasil batu bata, tepatnya di Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, yang merupakan daerah dominan memproduksi batu bata di Desa Ngaso tersebut. Jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi sekitar objek penelitian. Informan merupakan sebutan pemberi informasi ataupun subjek penelitian pada penelitian kuantitatif. Kemudian sumber data, yang pertama ada sumber data primer dan yang kedua ada sumber data sekunder. Kemudian instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung, ataupun wawancara merupakan percakapan antara si penanya dan si penjawab dengan maksud tertentu. Yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi adalah upaya mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah tersedia. Kemudian teknik analisis data. Peneliti melakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data selesai terkumpul, maka peneliti memaparkan secara rinci dan sistematif dengan menggambarkan secara utuh sehingga dapat dipahami kesimpulan akhirnya. Dalam penelitian ini, analisis yang dipakai ialah analisis SWOT, dimulai dengan analisis matrik, IVAS, matrik, dan EVAS. Dan yang terakhir ada teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada pendapat Sugiono, yaitu yang pertama ada triangulasi, yang kedua meningkatkan ketekunan, yang ketiga menggunakan bahan referensi, menggunakan referensi yang dimaksud. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi penelitian proposal saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.